Selamat pagi anak-anak, terimalah salam Budi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Walaupun belajar dari rumah, tetapi kita harus semangat selalu. Baik, berjumpa lagi di PDR Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mulai bab 2, yaitu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Ya, anak-anak sering melihat iklan, sering melihat slogan, sering melihat poster. Di mana ya? Di media-media, baik media cetak, media elektronik, ya, media massa lainnya, ya, berita online, dan lain-lain. Nah, Miss akan menyampaikan tujuan kita belajar hari ini, yaitu 3.3, mengidentifikasi informasi, teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengarkan. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah nanti anak-anak belajar mengenai pengertian dari iklan, slogan, maupun poster, kita akan mempelajari dan menjelaskan tentang ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Anak-anak juga dapat menentukan perbedaan iklan, slogan, dan poster. Baik, anak-anak kita akan beralih tentang pengertiannya. Ya, kalau kita melihat iklan ya, baik di televisi ya, mendengarkan iklan di radio atau melihat di media massa, media cetak maupun media online, kita tahu apa itu iklan ya. Iklan itu memberitahukan sesuatu ya kepada orang banyak. Nah, apa yang diberitahukan? Yang diberitahukan adalah jasa, jasa maupun barang ya. Kalau kita melihat iklan makanan, iklan minuman, iklan pakaian ya, dan alat-alat rumah tangga misalnya, kita akan tertarik. Kalau kita melihat iklan kita tertarik, berarti iklan tersebut berhasil menarik kita untuk membeli ya, membeli barang ya, ataupun menawarkan jasanya. Kalau kita ditawarkan jasa oleh misalnya tukang potong rambut atau misalnya jasa wisata. Nah, itu berarti kalau kita tertarik, berarti iklan tersebut berhasil merebutkan hati kita supaya kita dapat mengkonsumsi jasanya ya. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian iklan itu apa, Nak? Nah, iklan itu berita, berita pesanan ya, untuk mendorong, membujuk halayak ramai agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, jasa yang ditawarkan ini ya berupa macam-macam, tadi sudah disebutkan ya, bisa makanan, bisa minuman, bisa alat-alat rumah tangga ya, bisa jasa mengenai kursus, jasa kos ya, jasa pelayanan publik lainnya, itu termasuk barang atau jasa yang diiklankan ya. Nah, fungsinya untuk apa iklan itu? Kalau untuk perusahaan komersial itu akan menjual barang atau jasanya ya. Nah, kalau perkantoran, perkantoran itu merekrut karyawannya yaitu dengan membuat iklan. Iklan apa namanya? Pasti tahu ya, iklan lowongan pekerjaan ya. Baik, tadi sudah mengenal pengertian dari iklan ya. Sekarang slogan. Anak-anak pasti suka mendengar kata-kata semboyan atau moto. Nah, itu apa? Sama ya dengan slogan. Slogan itu adalah kalimat yang pendek. Nah, untuk apa itu? Kalimat-kalimat pendeknya ini sebagai prinsip dari suatu usaha ya. Digunakan untuk organisasi. Nah, dan lain-lain ya. Kemudian apa pengertian dari slogan itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, slogan itu perkataan pendek ya atau kalimat-kalimat pendek yang menarik, mencolok ya sehingga mudah diingat. Untuk apa mudah diingat? Supaya memberitahukan pesan. Pesannya apa itu? Ya, pesannya tadi ada tujuan ideologi golongan, ada organisasi, ada partai politik ya. Itu semua menggunakan slogan ya, anak-anak.
Dalam kehidupan sehari-hari juga kita selalu menganut slogan atau semboyan ya yang bisa memotivasi kita dalam bidang apapun ya, bidang pendidikan misalnya kita harus membaca buku karena buku itu adalah jendela ilmu. Nah, itu merupakan slogan ya. Kalau misalnya bulan Agustus seperti ini ya, kita mengenal slogan apa, Nak? Ayo, kita mengenal slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu adalah slogan ya, moto atau semboyan. Nah, moto atau semboyan maupun slogan ini mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Supaya apa? Yaitu tadi supaya mudah diingat ya. Kalau mudah diingat berarti kita akan tertanam pengertian di sini ya, di dalam pikiran kita ya. Baik, sekarang kita akan beralih ke pengertian poster. Nah, kalau kita sering melihat nih di jalan ya, di tempat-tempat umum, dipasang di perempatan-perempatan jalan raya ya, kemudian pasang spanduk-spanduk di tempat-tempat umum misalnya sekolahan, rumah sakit ya, kantor pos ya, di pasar-pasar itu termasuk namanya poster ya. Nah, poster itu apa? Plakat ya, plakat-plakat yang dipajang di tempat-tempat umum. Nah, unsur-unsurnya apa? Apa bedanya slogan, iklan, dan poster? Nah, kalau poster itu lengkap, lengkap sekali. Ada kata-katanya, ada gambarnya, ya. Dan biasanya dipasang di tempat-tempat umum supaya orang dapat mengerti dan mengetahui informasi-informasi tentang yang disampaikan oleh si pembuat posternya, ya. Nah, apa itu pengertian dari poster menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya? Nah, plakat yang dipasang di tempat-tempat umum ya, bisa berupa pengumuman, bisa berupa iklan ya. Ini untuk orang banyak ya. Nah, poster itu hampir sama dengan iklan, yaitu memberitahukan ide atau hal baru ataupun hal penting untuk si halayak ini. Nah, lalu bagaimana supaya orang dapat mengerti poster yang dibacanya? Ya, apa ya? Dia harus punya kata-kata yang singkat, jelas ya, menarik, lengkap dan disertai gambar-gambar yang mendukung. Misalnya akan diadakan poster tentang kegiatan lomba di suatu sekolahan misalnya. Nah, dari jauh orang sudah melihat, oh ada lomba ya, ada lomba, ada gambarnya, kemudian oh lombanya ini semuanya sudah tercantum di situ dan sekilas orang akan melihat bahwa poster itu dapat dipahami. Nah, itu contoh dari poster ya, misalnya ada poster kegiatan, misalnya lomba itu juga termasuk. Misalnya posternya tentang penerimaan siswa baru, itu semuanya merupakan poster ya. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui ya, sedikit-sedikit sudah mengetahui apa itu iklan, apa itu slogan, apa itu poster. Nah, apa persamaannya? Ya, tadi sudah menyimak penjelasan Miss. Lalu apa ya persamaannya? Persamaannya yaitu sama-sama membujuk kita ya menggunakan kalimat-kalimat persuasif ya. Supaya apa? Supaya orang tertarik, supaya orang mengerti pesan dari si pembuat iklan, slogan maupun poster sehingga rakyat ataupun warga yang melihat iklan, slogan maupun posternya dapat mengetahui informasi, bisa membeli ya, bisa apa ya? Bisa menunjukkan jasa ya, dan memberikan informasi-informasi lainnya kepada orang lain ya. Nah, itu persamaannya ya, mengandung persuasif atau ajakan ya. Nah, kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya ada di mana? Ya, ada di tadi, ada yang berupa gambar ya, itu di iklan, ada gambarnya, ada kata-katanya, ada geraknya, ada di suaranya juga ya. Itu iklan. Iklannya biasanya iklan yang di televisi atau di media-media online ya, yang berupa
visual, itu pasti ada gambarnya, ada geraknya, ada suara. Nah, kalau slogan itu yang dibutuhkan adalah kata-katanya, supaya kata-kata tersebut dapat diketahui oleh si warga atau kita semua ini ya. Kata-kata atau kalimatnya pendek, mudah diingat ya. Nah, kalau poster itu keutamaannya di kekuatan gambarnya ya, punya gambarnya, punya kata-katanya, dan dipajang di tempat umum pula ya. Jadi kalau orang melihat poster akan tahu, oh posternya tentang gambarnya seperti itu, oh ada konser misalnya. Nah, oh kata-katanya seperti itu, oh konser akan diadakan pada tanggal sekian. Nah, itu sekilas ataupun dari dekat maupun jauh kita akan melihatnya. Ya, baik. Hari ini Miss Wami sudah menjelaskan tentang pengertian dari iklan, slogan, dan poster. Kemudian menjelaskan ciri-ciri dari iklan, slogan, dan poster. Lalu Miss juga sudah menyampaikan persamaan maupun perbedaan dari iklan, slogan, dan poster. Nah, selanjutnya Miss ada 3 latihan nih ya. 3 latihan yaitu pertama mengenai makna slogan ya. Di sini ada slogan dan gambar judulnya hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita ya. Save Earth for Earth ya. Nah, ini apa tujuannya? Tujuannya apa ini maknanya? A. Rajin-rajinlah membuang sampah pada tempatnya. B. Jangan lupa hemat plastik untuk menyelamatkan bumi. C. Jangan merusak bumi. D. Rajin-rajinlah menanam pohon untuk penghijauan. Nah, di sini tadi ada kata-kata hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Nah, nanti anak-anak silahkan mengerjakan di buku tugasnya ya. Oke, lanjut. Sudah paham ya karena slogannya sudah tampak dari gambarnya. Soal kedua. Nah, ingin bayi sehat, posyandu ya adalah solusi tepat untuk balita Anda. Nah, itu adalah tentang posyandu. Maknanya apa iklan tersebut? A. Memberikan ajakan mendirikan posyandu. B. Ajakan memelihara posyandu. C. Ajakan membawa balita ke posyandu. D. Ajakan menyehatkan balita. Nah, coba kalian pilih ya. Nanti jawabannya A, B, C, atau D. Yang terakhir, soal latihannya 3 saja cukup ya. Nanti kalau anak-anak sudah bisa memahami, kita lanjut ke latihan-latihan selanjutnya ya. Di sini lanjut yuk. Nah, di sini ada cara penyebaran virus corona. Nah, apa itu isi posternya? Nah, itu ada poster, ada gambarnya, ada tulisannya ya. Nah, apa isinya? Pertama, A, cara mencegah virus corona. B, memberitahu cara penyebaran virus corona. C, cara menghindari virus corona. D, memberitahu pentingnya menjaga diri. Nah, itu semua nanti anak-anak kerjakan nomor 1, 2, dan 3 di buku tulis. Selanjutnya nanti akan kita bahas ya. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian dulu. Kita lanjutkan pembelajaran kita melalui grup ya. Oke, semangat semuanya. Terima kasih. Namo Buddhaya.